Shalom warga kerajaan, senang sekali pada hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya. Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, yang membuat kita semuanya boleh mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Masih bersama dengan saya, Abraham Roy Setiawan, di dalam acara Kingdom Insight, His Gift for You. Hari ini kita akan masuk dalam tema yang menarik, yaitu Glorious Ruin, yaitu bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Saya percaya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Satu kali mungkin kita bisa terpuruk, bisa terjatuh, bisa mengalami hal-hal yang sulit, tantangan, cobaan, dan seterusnya. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan dia memberikan kepada kita kemenangan sehingga kita boleh bangkit dari keterpurukan kita. Dan bersama dengan saya hari ini telah hadir Pastor Musa Ong dan Pastor Yogi Musa. Shalom Pak Musa dan Bu Yogi. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari-hari ini? Wah ya luar biasa. Ya, beliau adalah penasehat dari GBI Rock Royal Resident Surabaya, dan tentu saja saya senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Musa dan juga dengan Bu Yogi yang sudah berkenan hadir di dalam acara podcast kita pada kesempatan hari ini. Kita akan berbincang mengenai bangkit dari keterpurukan. Mungkin sebelumnya saya ingin tahu ya bagaimana Pak Musa dan Bu Yogi pada waktu masa kecilnya gitu ya, di tengah-tengah keluarga itu kira-kira bagaimana kira-kira Pak Musa dan Bu Yogi? Silakan Pak Musa. Dulu pada waktu di tengah-tengah keluarga itu seperti apa? Sebelum dalam Tuhan atau? Iya, sebelumnya pada waktu masa kecil, mungkin masa remaja. Oh iya. Ya. Ya sedikit satu testimoni aja bahwa saya sebetulnya hidup dari keluarga yang biasa-biasa ya. Terus saya ada hidup ditolak oleh keluarga karena sampai beberapa kali ingin digugurkan ya. Tetapi rencana Tuhan itu pasti indah ya. Akhirnya saya boleh lahir tahun 57 ya. Saya boleh lahir dan setelah itu saya boleh dididik oleh orang tua saya, tetapi orang tua saya pada waktu itu dalam keadaan yang kurang begitu menguntungkan dalam ekonomi khususnya. Kalau keluarga sih orang tua saya baik-baik saja. Terus kami istilahnya kalau zaman dulu itu dikuepang, diserahkan diserahkan sama emak saya. Itu pada waktu itu saya masih umur kira-kira 1 tahun atau belum selama 1 tahun lebih. Jadi dipelihara oleh emak saya. Setelah itu kira-kira beberapa tahun kemudian emak saya meninggal. Itu belum selesai urusan saya. Saya masih dikuepang lagi kepada adik dari anaknya kukunya mama saya gitu. Ya di sana saya merasa ya biasa-biasa aja. Tetapi nggak tahu pada waktu saya sudah menginjak masa dewasa itu penolakan itu muncul terus gitu loh. Jadi selalu jadi hidupnya nggak beres gitu loh. Seperti merasa dihantui begitu Pak Musa ya, ada latar belakang yang ya sebetulnya saya enggak merasa pada waktu kan saya masih umur berapa ya. Saya enggak, tapi roh ini yang kan enggak bisa dibohongi terus itu. Sampai saya hidup dalam satu ketidakpastian gitu. Sampai saya main pokoknya yang enggak beres-beres itu saya kerjakan semua. Itu. Dan itu semua pada waktu itu dilakukan kira-kira Pak Musa pada waktu itu juga belum dalam Tuhan berarti ya? Oh belum. Saya ketika umur 28 masuk umur 28 itu saya baru mengenal Tuhan. 28-29 saya baru mengenal Tuhan dengan diketemukan dengan hamba Tuhan yaitu Pak Arifin.
ketika itu saya diajak ke persekutuan doanya di dalam Tugu Kupang, ya biasa-biasa aja. Saya pikir ya ini orang-orang ya ndak waras semua gitu loh, kok nyanyi-nyanyi. Padahal saya sendiri susah pikirannya, kalut. Kok ini orang bisa nyanyi-nyanyi gitu, bisa happy ini, saya sendiri bingung. Sampai beberapa kali saya datang, dan untungnya ya saya sekarang ini jadi gembala senior, saya itu selalu memperhatikan, bukan cuma 1 minggu sekali, tapi setiap hari saya dihubungi, gimana kamu dapat pelajaran firman Tuhan yang saya kasih apa aja itu, jadi saya menjadi kuat gitu. Ya betul ya. Nah ini kalau ke Bu Yogi, kira-kira masa kecilnya gimana Bu Yogi di tengah-tengah keluarga? Nah, kalau saya masa kecilnya sejak umur 5 tahun saya sudah nggak punya apa ya. Jadi saya dibesarkan oleh ibu saya, juga oleh kakak-kakak saya. Dimana selama waktu saya masih SMA itu, saya bertemu dengan Pak Musa. Hidup saya itu masih miskin sekali Pak, karena orang tua saya juga tidak bekerja ya. Kakak saya juga bekerja tapi cukup untuk makan saja gitu. Nah kakak-kakak saya ini punya kepandaian masing-masing. Yang satu pinter jahit, yang satu pinter bikin baju pesta. Saya nggak bisa punya kepandaian apa-apa. Tapi saya punya kepandaian yaitu bikin roti, bikin cake. Nah, waktu saya pacaran sama Pak Musa, saya diberi hadiah mixer, dikasih oven. Lalu saya terima pesanan kue. Karena kakak-kakak saya uang jajannya dari diam jahit, sedangkan saya nggak bisa jahit. Saya kalau mau pakai baju baru gitu, saya harus jadi tukang ngesumnya dulu dari kakak saya. Nah, kepandaian saya hanya bisa buat kue, cake. Tetangga-tetangga saya ada yang ulang tahun, pesan saya gitu. Ya dari kecil-kecil itu saya bisa pakai buat uang jajan saya. Sampai akhirnya saya dipertemukan dengan Pak Musa. Lalu setelah lulus SMA, saya menikah dengan dia. Berarti ketemu dengan Pak Musa itu pada waktu masih sekolah SMA ya Bu Yogi ya? Masih SMA. Satu sekolah berarti ya? Enggak. Malah nggak satu sekolah. Enggak sekolah. Saya dikenalkan sama temannya. Sebetulnya temannya itu yang suka sama saya. Tapi jatuh cintanya sama pengantarnya. Jatuh cintanya sama pengantarnya. Iya. Pada waktu masa-masa kecil dan kemudian beranjak menjadi dewasa, tadi Pak Musa sempat bercerita ya bertemu dengan Pak Arifin ya, itu tentu sudah dengan Bu Yogi juga pada waktu itu ya? Sudah. Kira-kira kesannya seperti apa Pak Musa dan Bu Yogi pada waktu pertama kali dipanggil Tuhan untuk melayani pada waktu itu, atau belum sempat melayani pada waktu itu? Ya, sebetulnya saya tidak langsung melayani. Saya pada waktu itu ikut di dalam setelah ada satu persekutuan doa di rumahnya Pak Arifin. Itu ada satu problem di dalam tempat yang tidak boleh dipakai. Tempatnya Pak Arifin mendadak kita harus pindah. Yang di kemah pujian itu ya? Terus saya bilang, lo pindah kemana? Ya kita cari. Padahal waktunya cuma 1 minggu. Cuma 1 minggu. Setelah itu kita semua tim itu banyak tim waktu itu terus ya coba kita cari gedung aja. Loh, kok berani loh Pak Arifin itu bilang kita sewa Gusgate. Saya pikir Gusgate itu bukan gedung kecil. Itu bisa 5.000 orang. Padahal persekutuan kita itu cuman paling maksimum 200-250 itu sudah maksimal. Loh, ini kok langsung 5.000 dengan kapasitas 5.000 sangat aneh. Terus Pak Arifin bilang ya segala sesuatu itu dari kecil. Bibit itu kecil. Kalau betul-betul dipelihara, kesatuan hati, tumbuh bersama, kita akan memenangkan jiwa banyak. Akhirnya saya setiap hari itu ya kalau hari biasa itu
selalu berkumpul di rumahnya. Ada Bible study, ada kira-kira 15 orang. Itu dipimpin langsung oleh Pak Arifin. Dipimpin langsung, terus ya itu kalau nggak salah hari Rabu. Ya jadi ya itu berjalan begitu terus. Dan itu saya mengalami satu cinta mula-mula kepada Tuhan. Yang tidak ada itu menjadi ada. Yang asalnya itu cuma 200, itu pertama kali itu sudah bisa mencapai 500. Hari pertama 500. Terus setelah itu naik sampai terakhir itu yang terakhir pada waktu ada kesaksian Pak Rudi Hartono itu sampai 5.000 orang. Jadi sangat kaget saya. Jadi dan semua yang bekerja di sana yang full time bukan full timer itu volunteer semua. Saya nyediakan mobil pick up, terus speaker itu diangkut setiap minggu dari kemah pujian diangkut ke Guskit ditoto sendiri. Pokoknya kalau hari Jumat kita sudah tidak ada istilah pekerja. Sudah mulai pagi sampai malam terus. Sampai malam jam 11 malam barusan selesai ibadah dibawa pulang lagi setiap minggu. Di situ rasanya ya enak-enak tapi agak berat tapi enak gitu ya. Kira-kira bagi Pak Musa dan Bu Yoki, hal apa yang paling berkesan dari gembala senior kita dari Pak Arifin itu? Kalau menurut Pak Musa dan Bu Yoki, apa yang paling berkesan? Yang saya tahu Pak Arifin itu sangat perhatian. Dan yang saya salut itu kalau orang konselingnya tidak akan bocor. Selalu selalu akan, bahkan itu mungkin Bu Vivi aja nggak tahu. Nah itu makanya sampai hari ini banyak orang yang sampai berani bercerita tentang hidupnya, sampai problem rumah tangga, apa itu. Jadi satu itu. Yang kedua penuh dengan satu perhatian yang bukan sekedar perhatian tapi betul-betul mengena di dalam pikiran kita. Jadi suatu ketika pada waktu saya ada di luar negeri ini ada di luar negeri, saya bersama dia. Itu ada orang telepon. Kalau dulu ada WA, telepon langsung diterima sama dia. Saya bilang, Pak Arifin, mahal dan enggak apa-apa, Tuhan mencukupkan. Jadi saya enggak pernah dengar meskipun dia di mana handphonenya tidak pernah tertutup untuk orang yang menghubungi. Karena saya tahu kalau orang yang menghubungi dia pasti orang itu membutuhkan nasihat atau solusi way out-nya apa. Itu yang saya bisa lihat, luar biasa. Jadi tidak salah lah gitu. Kalau dari Bu Yoki, seperti apa sosok Pak Arifin itu kira-kira Bu Yoki? Dia sesosok, saya kok panggil dia itu Koko. Koko ya. Dia sangat perhatian, sayang sama keluarga saya juga, sayang sama kita berdua, sangat perhatian. Kalau kita birthday, kita anniversary, pagi jam 6 sudah telepon. Dan memang saya pada waktu saya bertemu pertama kali dengan dia, saya mulai deket itu sejak saya mengalami kecelakaan. Saya ini mengalami kecelakaan, itulah yang pertama kali melalui kejadian itu kita berdua dipanggil untuk melayani Tuhan. Karena bagi saya dulu tuh Tuhan itu sama Pak Musa ini Tuhan gak perlu gitu loh. Saya gak butuh Tuhan pada waktu itu. Tapi setelah saya dididik, saya mengalami kecelakaan. Telinga saya ini putus, Pak. Oh, telinganya putus Sampai putus telinganya ini. Itu tahun 1986. Gara-gara hanya sebuah binatang kecil saja masuk dalam mobil, saya sudah ketakutan. Akhirnya kakak saya mengemudikan mobil itu, menabrak sebuah kol diesel, dan saya mengalami pendarahan yang berat. Lalu nggak tahu gimana, saya saat dari itu saya cuma teriak satu nama, Yesus tolong saya. Dan singkat cerita, saya diajak, saya bilang tolong antarkan saya ke rumah
pendeta saya. Iya. Waktu saya ke rumah Pak Arifin, biasanya dia tuh kerja, dia pun insinyur, masih kerja bangunan-bangunan waktu itu, proyek-proyek itu. Tapi hari itu dia nggak kerja, memang Tuhan sediakan ya. Lalu saya tuh pegangi telunjuknya itu. Lalu singkat cerita saya dibawa ke sebuah rumah sakit. Sebetulnya rumah sakit itu nggak terlalu mewah ya. Ada yang lebih mewah, tapi kenapa Pak Arifin itu bisa diberi hikmat sama Tuhan untuk ke rumah sakit yang biasa? Iya. Ya, rumah sakitnya tuh adalah William Booth waktu itu. William Booth, ya. Tapi juga bagus, tapi ya ada yang lebih bagus lagi mungkin ya Pak. Sampai di sana saya enggak menemukan dokter bedah plastiknya itu. Karena dokternya itu sedang pulang semua, jam istirahat enggak ada yang mau. Lalu saya disuruh operasi biasa, nanti kalau enggak cocok suruh buka lagi. Dalam hati saya kena resleting ya Pak ya, enggak cocok dibuka tutup, buka tutup. Lalu akhirnya dokter yang spesialis terkenal ini sampai di rumah tas pribadinya tuh ketinggalan, isinya uang, mungkin surat-surat penting. Dia harus kembali ke rumah sakit tersebut. Ternyata saya ada di sana. Nggak kebetulan, memang Tuhan pakai tasnya ditinggal dulu supaya bisa ketemu, ketemu dengan saya. Singkat cerita lagi, saya dioperasi dengan dia dalam waktu 3 jam. Itu mengeluarkan kaca-kaca mobil yang masuk di wajah saya ya. Itu tebalnya 1 senti. Dan bukan gini Pak, tapi siksak gitu. Sampai ini tuh kiwil-kiwil gini. Bukan putus gini, tapi bawahnya yang putus. Ini separuh wajah saya ini bedah plastik semua. Nah, waktu saya dioperasi, dokternya bilang, kamu untung ya, kurang setengah senti kena urat nadi yang terbesar. Kalau kamu hidup, kamu lumpuh. Dan saya tidak tidak perlu ditambal pakai kulit saya. Dia pakai bedah plastik itu dengan perjanjian selama 1 tahun saya nggak boleh makan seafood, nggak boleh kena matahari, pokoknya gitulah. Nah di situ Tuhan panggil suami saya. Waktu dia lagi di kantor dikasih tahu saya kecelakaan, dia nggak percaya, tapi tetap dia akhirnya dia pergi karena yang telepon bukan 1-2 orang, tapi pegawainya telepon juga kasih tahu kalau saya kecelakaan. Waktu dia bingung, dia sambil nyanyi, keliru naik tol itu turunnya ke Sidoarjo Pak. Dia kembali putar lagi, turunnya ke Mejen Sungkono untuk ke mana? Ke William Booth itu. Sampai di William Booth dia ketemu dengan saya. Nah sebagai seorang wanita, wajah itu nomor 1 ya Pak. Kalau wajahnya sampai cacat saya kan malu ya. Saya bilang, kamu tuh masih cinta nggak sama aku kalau wajahku kayak gini? Ya cintalah katanya gitu ya. Nah singkat cerita, setelah saya pulang dari rumah sakit itu, dokter kan bilang 1 tahun. Nah di situ dia mulai belajar gitar. Dia nggak pernah dulu main gitar. Cuman bisa kuncinya vitamin C. Vitamin C. Dia nyanyi sambil main gitar itu, dia nyanyikan 1 pujian. Saya masih ingat lagu itu. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Ya, saya memang miskin iman Pak pada waktu itu. Benar-benar saya miskin iman. Saya tidak punya kekuatan. Saya sepertinya tidak ada jalan keluar yang terbaik gitu. Tapi dia nyanyikan lagu itu terus, sehingga lagu itu menjadi kekuatan buat saya. Setelah 1 minggu saya berdoa sambil nyanyikan lagu itu, saya paginya itu sebelum kecelakaan, saya dapat ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat 16. Firman itu berkata, mendekatlah kepada aku, dari dahulu aku tidak pernah berkata sembunyi. Karena pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan saya percaya pada waktu hal itu terjadi, Tuhan ada di situ. Saya 1 minggu disuruh kontrol Pak, untuk ke dokter bedah plastik itu. Waktu saya kontrol, saya tuh berdoa, Tuhan berikan jalan keluar supaya kulit saya ini bisa pulih. Sungguh ya, waktu dokternya buka kejahitan saya, ternyata dia bilang, kamu tuh minum apa? Saya enggak minum apa-apa ya, saya minum obatnya dokter plus berdoa. Dan sungguh ajaib, dia buka jahitan saya, dia bilang,
kulitmu ini sudah normal, sudah menyatu kembali. Amin. Yeah. Bahkan saya percaya ya, kulit saya itu seperti Naaman itu, kulitnya baru seperti bayi kembali. Yang kusta itu loh Pak. Dan saya percaya hari itu juga saya boleh kembali, kulit saya normal kembali. Nah, sejak saat itu kami berdua berjanji kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin Bu, kisahnya sangat menguatkan kita semuanya. Pak Musa, kalau boleh tahu di dalam perjalanan rumah tangga dengan Bu Yoki tentunya ada pasang surut, naik turun begitu ya. Mungkin ada masa-masa di mana Pak Musa dan Bu Yoki mengalami keterpurukan, mengalami tantangan, mengalami cobaan, mengalami masalah. Apakah hal-hal itu pernah dialami Pak Musa? Ya, kalau persoalan itu, masalah itu pasti pernah dialami setiap manusia. Tapi saya ketika sudah masuk di dalam Tuhan Yesus dan saya gantungkan segala sesuatu. Apapun yang terjadi, saya cuma berharap. Kadang-kadang di dalam Alkitab dulu, zaman dulu itu Alkitab masih buku ya. Itu sampai sekarang masih ada dan saya pagi masih saya buka. Itu ada tanggalnya, tahun berapa, tanggal berapa, masih ada. Bahkan ada yang tulis jam berapa. Jadi saya masih ingat ketika itu sudah mulai kami menggantungkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Ya, penghambatan-hambatan itu selalu ada. Bukan tidak ada. Setiap hari selalu ada. Tetapi saya tahu bahwa firman Tuhan berkata ada jalan keluar. Dan saya sejak itu saya tidak khawatir menghadapi apa sampai hari ini. Saya tahu kalau ada jalan keluar. Kalau sudah ada jalan keluar, buat apa kita mesti gelisah? Hadapi saja segala sesuatu. Itu yang saya hadapi. Dan sampai hari ini saya mengucap syukur, saya punya anak 3 dan saya punya cucu 5. Jadi itu menjadi penghibur saya setiap hari bisa main-main, makan, mereka ke rumah dan saya ke sana, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah Pak Musa, kalau boleh tahu kira-kira apakah ada peristiwa-peristiwa besar dulu yang mungkin menjadi pergumulan Pak Musa dan Bu Yoki pada waktu itu sehingga sampai terpuruk kira-kira? Apakah ada Pak Musa peristiwa-peristiwa yang mungkin sangat menggoncangkan iman pada waktu itu? Ya, yang menjadi satu goncangan pada waktu di dalam perusahaan, itu kami mengalami satu kebakaran yang hebat, itu tahun 96 kurang lebihnya itu, itu besar sekali, apinya sampai sangat berat sekali, dan tetapi ya itu saya pertama lapor sama Tuhan, tapi namanya orang mengalami seperti itu. Nggak bisa hore gitu ya, sangat terpuruk sekali, sangat hancur saya. Bayangkan kalau saya lihat dari depan kantor saya itu api itu sudah sampai 13 meter, tinggi sekali, itu panjang tinggi, itu habis, itu full barangnya, barang kopra itu ya. Terus saya telepon sama istri saya, tolong kamu doakan, tanpa saya suruh dia ngebel Pak Arifin. Pak Arifin telepon saya. Pada waktu itu saya duduk di kursi saya masih tenang. Ya tapi ya nggak bisa tenang gimana, tapi sudah mulai agak bisa mengendalikan diri gitu. Pak Arifin coba ngomong sama saya satu. Kekayaan apapun yang kamu dapatkan itu bisa hilang. Kejayaan itu bisa hilang. Tetapi damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kamu itu tidak pernah hilang daripadamu. Tetap aku berdoa. Akhirnya saya didoakan. Tetap aja masih seperti itu. Itu yang saya alami, benar-benar keterpurukan yang pernah saya hadapi. Ya kalau di dalam keluarga saya sih oke-oke aja, nggak ada ya biasa-biasa aja lah gitu.
Nah, pada waktu Pak Musa mengalami hal seperti itu, kira-kira apa yang dilakukan pada waktu itu Pak Musa? Pada waktu kantor terbakar, kemudian iman menjadi tergoncang, kira-kira apa yang Pak Musa dan Bu Yogi lakukan untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukan itu? Ya, memang tidak bisa langsung. Segala sesuatu itu butuh satu waktu pemulihan. Tapi yang saya dapatkan dari hal itu satu pengalaman. Jadi sekarang ya saya sudah tahu dari pengalaman itu. Jadi ini tidak boleh gini, tidak boleh gini. Jadi ya saya tidak minta ya, tapi sudah bisa diatasi jauh-jauh hari, sudah kita bisa atasi. Ya, misalnya kalau ada kejadian, kami sudah punya APAR semua, punya apa, kita sudah itu kan karena orang ngelas saja, ngelas tapinya lompat ke karung. Nah, dari sekarang ini sudah kita buat satu teropong supaya nggak mungkin itu masih ada terjadi, ngelas saja ada, tapi sudah bisa diatasi, siram air, siapkan dulu semua. Nah, itu yang menjadi pengalaman pribadi saya. Dan Pak Musa dan Bu Yogi tentu saja pada waktu itu apakah merasa Tuhan itu jauh begitu ya? Kenapa kok Tuhan meninggalkan saya dan seterusnya? Apakah ada perasaan-perasaan seperti itu Pak Musa dan Bu Yogi pada waktu masalah itu datang? Ya, seperti kalau di kisah Ayub itu kan Ayub pernah ngomong kok aku ini ditinggalkan. Itu ya. Bahkan teman-temannya itu mengolok-olok ya. Tapi sesungguhnya kalau saya pelajari kan hari-hari ini saya belajar tentang Ayub terus. Kalau saya pelajari bahwa Ayub itu ditegur supaya dia itu lebih mengerti akan kejadian itu. Bahwa Tuhan itu tidak pernah membuat kecelakaan. Dan Tuhan itu terakhir solusinya pasti akan mengembalikan. Itu demikian juga dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan, itu pasti. Jadi jangan sampai kita terus segera menyalahkan Tuhan. Menyalahkan, ya enggak boleh. Waktu itu saya enggak menyalahkan Tuhan, cuma ada satu kekecewaan, kok bisa terjadi seperti ini sih? Gitu loh. Itu aja. Jadi untuk membangkitkan itu tentu saja butuh waktu Pak Musa ya, butuh waktu dan kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Begitu Pak Musa ya? Ya, jadi memang segala sesuatu itu butuh waktu. Untuk penyembuhan itu butuh waktu. Seperti orang yang sedang mengalami misalnya kesobek tangannya dengan pisau. Itu tidak langsung diobati langsung sembuh, tidak bisa. Butuh waktu 1, 2, 3 hari baru pelan-pelan. Itu juga demikian, problem yang kita alami itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Kalau itu Tuhan tahu kalau itu sudah kita tidak mampu, dia akan turun tangan. Amin. Nah, hari-hari ini pada waktu kita mengalami COVID akademi ini, mungkin banyak orang, banyak jemaat juga terdampak. Ya, mereka mengalami tantangan, mengalami cobaan, mengalami kesukaran, mengalami kesulitan. Nah, kira-kira nasihat dari Pak Musa dan Bu Yogi untuk orang-orang yang seperti itu kira-kira bagaimana Pak Musa? Banyak ya, bukan banyak ya, ada beberapa teman baik saya itu sampai meninggal. Satu gereja dengan kita meninggal. Jadi cuma satu hal ya, kita harus jangan meremehkan. Meremehkan dalam segala sesuatu. Oh gampang. Oh itu cuma sakit ini. Kalau memang itu dicek positif ya kita harus karantina, kita harus begini. Jangan kita anggap itu penyakit biasa. Tapi saya selalu berdoa, apalagi istri saya. Mungkin bisa bersaksi sedikit tentang Mazmur 191. Coba bisa mungkin. Silakan Bu Yogi. Kita mempunyai kebiasaan Pak, setiap hari itu membangun mezbah keluarga. Sebelum kita membangun mezbah keluarga, kita tuh selalu memperkatakan Mazmur 91 bahwa malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami karena malaikat-malaikatnya telah diperintahkan kepada kami untuk menjagai kami di segala jalan kami.
itu kami perkatakan ya. Selalu diluputkan. Karena kita manusia, kita enggak sanggup menjaga 24 jam ya. Oh virus kamu enggak boleh datang, enggak bisa. Kita enggak tahu virus itu di mana, di saat apa kita juga enggak tahu. Tapi kalau ada perlindungan Tuhan, ada keamanan, ada Tuhan tuh pasti meluputkan kita. Nah, doa kita itu setiap hari ya cuma minta diluputkan sama Tuhan. Ya. Dilindungi, diluputkan daripada segala bahaya. Karena memang mesbah keluarga itu kita bangun ya. Supaya apa? Pada waktu kita ngalami kesesakan, ngalami krisis mungkin ya, kita sebagai istri juga harus bisa mengelola keuangan dengan baik ya. Kalau kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, mungkin suami kita dalam keadaan berkekurangan terus kita foya-foya, kan juga tidak betul ya. Jadi kita punya tabungan gitu loh Pak. Saya dapat gitu ya. Ini untuk apa? Dan saya tidak pernah melarang suami saya untuk dia mau memberikan pekerjaan Tuhan. Itu saya tidak pernah. Kamu kok ngasih pekerjaan Tuhan? Tak pakai buat lainnya aja, saya enggak pernah ya. Jadi kalau dia mau kasih, saya enggak pernah jadi setan bantalnya untuk menggagalkan. Saya selalu agree ya. Dan kita punya jatah memang kalau ada keuntungan, kita harus bagi untuk pekerjaan Tuhan, untuk holiday dengan keluarga, untuk disimpan lagi untuk modal berikutnya ya. Jadi keuangan itu harus dikelola dengan baik. Amin. Itu harus pakai hikmat daripada Tuhan, enggak bisa boros. Itu berkat Tuhan, kita pasti harus kelola dengan baik. Ya, enggak boleh sampai berkat Tuhan itu kita salah ya. Salah untuk Dan mengelola. kedua, kenapa kok kita bangun mesbah keluarga? Karena saya enggak mau posisi Tuhan itu salah tempat. Ya, banyak orang yang enggak ngerti. Oh, kalau gitu Senin sampai Minggu di gereja terus berdoa terus enggak. Harus seorang imam ya harus bekerja. Kamu harus rajin. Kalau kamu enggak kerja jangan makan kan gitu ya. Jadi kerja tuh harus senangkan keluarga, cari uang. Tapi jangan salah menempatkan Tuhan di posisi yang lain. Sebab banyak orang yang kalau ambil firman cuma mau maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi depannya enggak pernah dijalankan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan sampai kita menempatkan Tuhan itu dalam posisi yang keliru. Kalau posisinya Tuhan keliru, kita tidak fokus sama Tuhan, masalah kita jadi buram. Tapi kalau masalah kita itu Tuhan nomor satu, masalahnya yang buram. Kalau masalahnya nomor satu, Tuhannya yang buram. Amin ya. Terakhir Pak Musa, bolehkah Pak Musa mendoakan khususnya bagi jemaat kita, bagi para saudara-saudara kita yang menyaksikan podcast kita ini, mungkin mereka hari-hari ini sedang terpuruk, sedang mengalami persoalan, sedang mengalami masalah, entah itu ekonomi, kesehatan, keluarga atau apapun itu. Bolehkah Pak Musa berdoa bagi kita semuanya supaya kita boleh mengalami terobosan dari Tuhan? Oke. Kita berdoa. Tuhan, kalau hari ini ada pembicaraan khusus mengenai bagaimana keluar daripada keterpurukan ini, kami khusus berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada khususnya di dalam gereja Rock Surabaya ini juga seluruhnya dan juga di Royal khususnya. Biarlah kami berdoa untuk setiap daripada mulai dari Gembala Surabaya Pak Daniel Yanuar, juga seluruh tim khusus yang ada di dalam KM1, juga seluruh yang ada full-timer yang ada di gereja, biarlah mereka semua boleh terus maju dan menantikan kebaikan Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupannya. Kami yakin dan percaya bahwa kalau pemimpin itu dapat pengurapan khusus dari Tuhan, maka akan menyalurkan pengurapan itu kepada seluruh jemaat. Kalau jemaat itu mengalami, maka gereja ini akan dibangun luar biasa. Bahkan ada lumbung-lumbung yang dipenuhi kembali. Kasih setia Tuhan, hikmat dari Tuhan akan menyertai. Dan kami juga berdoa untuk Pak Roy, juga tim yang khusus yang bekerja, yang melayani hamba-Mu untuk recording ini. Mereka juga mengalami
kebaikan Tuhan. Mereka mungkin kalau ada yang hari-hari ini berkekurangan, mereka boleh tambahkan. Kalau mungkin ada yang sakit, boleh mengalami satu kesembuhan. Khusus kami berdoa untuk gembala senior kami, Pak Arifin, biarlah hamba-Mu ini sudah diluputkan dari segala malapetaka, dan Kau berikan contoh lagi yang terbaik buat kami ini boleh mengalami satu pelipat kali gandaan, diluputkan daripada segala hal-hal yang buruk. Dan kami berdoa khusus sekali lagi untuk ke Gereja Royal, Rock Royal Resident ini, biarlah mereka semua boleh mengalami pelipat kali gandaan. Mungkin kalau hari ini mereka ada mengalami satu keterpurukan di dalam ekonomi, rumah tangga, mungkin ada yang mau bercerai, ada yang sakit keluarganya, orang tuanya, emaknya, ya mungkin anak-anaknya mengalami satu keterpurukan. Tuhan, Engkau sumber damai sejahtera. Amin. Yang akan membuat damai itu dalam hidupnya. Damai sejahtera itu melimputi dalam kehidupan kalian semua. Terima kasih Bapak untuk prokes hari ini. Kami tahu akan mendatangkan satu kekuatan dan hasil yang luar biasa. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Musa dan Bu Yogi untuk waktunya bisa recording bersama-sama dalam acara podcast episode kali ini. Saya percaya perbincangan kita pasti akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Haleluya. Doa kami untuk Pak Musa dan Bu Yogi tetap sehat, tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Demikian warga kerajaan podcast edisi kali ini. Saya percaya perbincangan kita dengan Pastor Musa dan Pastor Yogi pasti akan menjadi berkat. Dan saya berdoa supaya semua yang terpuruk bangkit dari keterpurukan karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saksikan terus episode-episode berikutnya di dalam Kingdom Insight, His Gift for You.